Pernah nggak sih ngerasa, aduh kenapa ya kemarin gue mutusin itu cepet-cepet banget? Mungkin soal kerjaan, soal hubungan, atau bahkan cuma karena ikut-ikutan tren. Kayaknya kita semua pernah ada di posisi itu. Nah, kali ini kita bakal ngintip sebuah kerangka berpikir yang keren banget, yang diadaptasi khusus untuk kita di Indonesia oleh Ade Mahnun S. dari buku The Road Less Stupid. Tujuannya simple, tapi dalam. Gimana caranya kita bisa mengubah penyesalan menjadi sebuah kekuatan untuk berpikir lebih sadar sebelum bertindak. Rasa nyesel itu ternyata bukan cuma perasaan loh. Ada harga yang harus kita bayar. Dan seringnya kita nggak sadar. Inilah yang jadi inti pembahasan kita. Oke, mari kita bedah lebih dalam. Sebenarnya apa sih harga yang kita bayar waktu kita bertindak tanpa mikir panjang? Dalam kerangka ini, konsepnya disebut pajak kebodohan atau dumb tax. Eits, ini bukan soal kita pintar atau bodoh ya, tapi ini soal biaya yang kita keluarkan akibat tindakan yang nggak didasari kesadaran penuh. Ini istilah kunci yang bakal ngebuka mata kita. Contohnya gimana sih di kehidupan nyata? Yaitu mungkin karir yang rasanya gitu-gitu aja, karena cuma ngikutin arus. Atau hubungan yang dijalanin, ya udah jalanin aja, tanpa tahu mau dibawa kemana. Atau yang paling sering nih, kita bikin keputusan cuma karena nggak enakan sama orang lain. Nah, semua itu adalah bentuk dari dumb tax. Dan kutipan ini wah bener-bener ngena banget. Pajak kebodohan ini ruginya bukan cuma materi, yang paling mahal justru apa? Waktu yang kebuang, energi yang habis, dan rasa hormat ke diri sendiri yang pelan-pelan luntur. Sakit kan? Oke, kita udah paham masalahnya. Sekarang kita masuk ke solusinya. Ini langkah pertama kita buat menuju jalan hidup yang lebih bijak. Jawabannya ternyata sesederhana ini. Tapi ya gitu, nggak gampang buat dilakuin. Yaitu, kita sengaja menciptakan jeda. Bikin ruang hening di tengah hidup yang super berisik ini. Supaya kita bisa benar-benar dengerin apa sih kata hati dan pikiran kita sendiri. Di dalam buku ini, praktek ini disebut waktu sadar. Nggak usah lama-lama, cukup 10 menit aja sehari. Cari sudut yang tenang, terus biarin aja semua pikiran kamu muncul. Jangan dihakimi, jangan disalahin, cuma didengerin. Terus coba deh tanya satu pertanyaan penting ke diri sendiri. Misalnya, sebenarnya apa sih yang lagi gua hindarin sekarang? Nah, ini poin yang krusial banget. Anggap waktu sadar ini bukan PR atau tugas tambahan ya. Justru ini adalah bentuk kita sayang sama diri sendiri. Cara kita buat jaga kewarasan dan ngambil alih kendali hidup kita lagi. Oke. Kita udah tahu kapan waktunya untuk berpikir. Sekarang, mari kita lihat gimana caranya berpikir dengan lebih efektif. Ini dia nih, alat-alatnya. Dan ini dia nih, inti dari toolkit kita, 5 kearifan berpikir. Kita bahas beberapa ya. Contohnya, bedakan rasa sakit dari lukanya. Maksudnya apa? Ini artinya kita belajar buat ngatasin akar masalahnya, bukan gejalanya doang. Kayak kalau kita pusing, kita nggak cuma minum obat, tapi nanya, kenapa ya gua pusing? Kurang tidur, stres. Nah, kita cari lukanya, bukan cuma obatin rasa sakitnya. Keren kan? Selanjutnya, ada lagi nih lapisan berikutnya dari perangkat berpikir ini, yaitu kita perlu kenalan sama berbagai peran yang ada di dalam diri kita sendiri. Jadi, bayangin deh, di dalam diri kita itu ada tim yang isinya 4 peran. Ada si seniman yang kreatif, si operator yang pekerja keras, si pemilik yang bijak dan bertanggung jawab, sama dewan pengawas yang suka ngamatin dari jauh. Kunci keputusan yang matang adalah menyeimbangkan suara mereka semua. Jangan biarin si seniman yang ngatur keuangan, bisa berabe nanti. Atau si operator kerja terus tanpa arahan si pemilik. Keseimbangan inilah yang bikin kita jadi manusia utuh. Pada akhirnya, semua alat-alat tadi kalau kita gabungkan dan pakai terus-menerus, tujuannya cuma satu, membawa kita menuju hidup yang lebih tenang, yang dipandu oleh kesadaran. Kutipan ini jujur nonjok banget. Sering kan, kita tahu mana yang benar, tapi ya udahlah, kita biarin aja yang salah terjadi. Pesannya jelas, budaya berpikir sadar itu dimulai dari standar yang kita pasang buat diri kita sendiri. Apa yang kita toleransi dari diri kita. Dan kalimat ini dengan sempurna merangkum semuanya. Hidup yang berarti itu bukan soal seberapa sibuk kita, seberapa cepat kita lari. Tapi soal apakah kita lari ke arah yang benar. Dan arah yang benar itu lahir dari proses berpikir yang tenang. Jadi ingat ya, perubahan ini bukan soal gebrakan besar sekali doang. Kuncinya itu justru ada di kebiasaan-kebiasaan kecil yang kita bangun setiap hari. Kayak ya itu tadi, meluangkan 10 menit untuk waktu sadar. Nah, sebagai penutup,
Pertanyaan ini saya kembalikan ke Anda. Dari semua yang kita obrolin barusan, langkah paling kecil, paling sederhana, dan paling tenang apa yang bisa Anda mulai lakukan hari ini juga? Mungkin jawabannya ada di dalam keheningan 10 menit pertama Anda nanti. Coba deh.